Eh, Hari ini kita akan membahas tentang analisis kebutuhan bandwidth dalam jaringan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang pengertian bandwidth, bahwasanya bandwidth itu adalah rentang gelombang data yang digunakan ketika mentransmisikan data. Eh, Jika dianalogikan sama seperti air yang mengalir dalam sebuah selang. Semakin besar selang untuk mengalirkan air, maka air yang akan dialirkan semakin banyak. Begitu juga dengan bandwidth. Sambil diperhatikan modul yang Bapak bagi untuk saat ini, bahwasanya bandwidth adalah ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Kita katakan dari source ini sumber ke destination tujuan. Kalau kita katakan source-nya itu adalah ISP yang ada di Indonesia cukup banyak sebenarnya, tapi mungkin yang lazim Ananda ketahui produk dari Telkom, maksud Bapak dari Telkom. Ke destination tujuan berarti tujuannya ke rumah Ananda masing-masing dan memakai satuan waktu yang dipakai satuan waktunya itu adalah second atau detik. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bandwidth itu terbagi dua, yaitu bandwidth analog dan bandwidth digital. Jika sebelumnya kita sudah pahami bahwasanya ketika bandwidth dianalogikan seperti jalan raya yang dilewati oleh berbagai kendaraan, sama seperti tadi analogi selang yang dialirkan air, hampir sama seperti analogi jalan raya, di mana semakin lebar jalan rayanya maka jumlah mobil yang melewati jalan tersebut akan semakin banyak. Sama seperti gambar yang ada di hadapan Anda semuanya, di ilustrasi di bawah ini. Baik, itu jika kita bahas mengenai bandwidth. Berikutnya throughput. Throughput itu adalah bandwidth yang sebenarnya. Bandwidth yang sebenarnya. Jika secara teoritis bandwidth yang sebenarnya itu sampai 10 detik, tapi ternyata dikarenakan berbagai kendala, ternyata kenyataannya bisa sampai 20 atau 30 detik. Nah, kejadian sampai 20 atau 30 detik inilah yang dikatakan dengan throughput atau bandwidth sebenarnya. Di bawah ini ada contoh untuk mengukur antara bandwidth dengan throughput. Mungkin nanti sambil dibuat latihan di buku tulisan Anda untuk latihan menghitung throughput atau bandwidth yang sebenarnya. Baik, sampai di sini mengenai bandwidth atau throughput, kira-kira bisa dipahami Anda semuanya? Paham dong kira-kira Ahmad, Ferdi? Oke, oke. Lanjut, berarti kita bisa lanjut jenis-jenis bandwidth teh. Hah? Jenis-jenis bandwidth ada yang pertama bandwidth analog. Bandwidth analog dia pakai satuan hertz. Satuan hertz atau yang lebih dikenal dengan siklus per detik. Kemudian bandwidth digital. Bandwidth digital yang biasa Ananda sering berinteraksi ketika pergi ke warnet ataupun memakai handphone, maka yang biasa kita pakai itu adalah bandwidth digital. Satuannya bit per second atau BPS. Biasanya keunggulan bandwidth digital dia dapat mengalirkan data tanpa adanya distorsi atau gangguan. Kira-kira kata kunci antara bit analog dan bit digital paham ya? Henry?
bisa kira-kira dipahami? Sedikit. Baik. Nah, next berikutnya masuk fungsi bandwidth. Fungsi yang pertama sebagai jalur pengiriman data. Sebagai jalur pengiriman data. Jadi fungsi pertama mudah jabat cerita jalur. Kalau cerita jalur berarti cerita jalan. Kita ibaratkan bahwasanya bandwidth itu adalah jalan untuk mengirim data. Sehingga antara perangkat yang satu dengan perangkat lain bisa saling berkomunikasi. Bisa dilihat gambar ilustrasinya bahwasanya aliran data yang dikirimkan dari modem. Modem ini mendapatkan internet dari ISP. ISP kita katakan adalah Telkom. Kemudian dialirkan ke switch untuk dibagikan ke masing-masing PC atau laptop. Oke, itu ilustrasi bandwidth sebagai jalur pengiriman data. Masuk ke fungsi yang kedua, bahwasanya fungsi bandwidth yang kedua itu adalah pembatas kecepatan transfer. Kita ketahui bahwasanya bandwidth itu kalau tidak dibatasi, maka yang akan terjadi adalah overload atau melimpah. Kita katakan melimpah lah ya, melimpah. Hampir sama analoginya air yang berasal dari pegunungan jika tidak diatur maka otomatis akan mengalir dengan begitu saja. Nah, dikarenakan bandwidth itu adalah buatan manusia dan dipergunakan dalam tujuan untuk fasilitasi komunikasi dan supaya yang lain bisa memakainya juga atau untuk berbagi, maka fungsi bandwidth yang kedua itu adalah digunakan sebagai pembatas kecepatan transfer. Makanya kita kasih contoh, Ananda memasukkan internet ke rumah, apakah itu IndiHome? IndiHome yang paling kecil untuk saat ini adalah 10 Mbps. 10 Mbps. Dari 10 Mbps inilah nantinya akan dibagi-bagi. Jadi Telkom sudah membagi kapasitas untuk Ananda semua. Ilustrasinya cukup jelas di sini sebagai pembatas kecepatan transfer. Baru fungsi yang ketiga itu adalah pembatas jumlah data yang bisa dikirim. Nah, jadi fungsi yang ketiga ini, bandwidth digunakan sebagai pembatas jumlah data yang bisa dikirim, berarti jumlah maksimal data yang dibatasi. Hampir sama seperti ketika Ananda membuat paket atau mendaftarkan paket data supaya bisa koneksi dengan internet. Biasa Ananda buat atau dikasih pilihan opsi mau beli paket berapa, 1 giga kah, 2 giga kah, atau 10 giga atau 15 atau 17. Nah, itu semua adalah opsi bahwasanya bandwidth itu dibatasi tergantung kemampuan uang ya. Baru yang keempat, analisis kebutuhan bandwidth. Maaf, sebentar, ini analisis ilustrasi bandwidth sebagai pembatas jumlah data. Kita lihat dari cloud atau ISP yang kita maksud dari Telkom akan membagikan paket data itu hanya 2 Mbps jatah kepada router 1. Kita katakan router 1 ini yang terpasang di rumah Ananda. Kemudian yang dari 2 Mbps inilah dibagi ke 3 orang. 3 orang. Kita katakan seperti itu. Baik, itu ilustrasinya untuk bandwidth sebagai pembatas jumlah data. Kemudian analisis kebutuhan bandwidth akan kita terangkan. Tapi sebelum itu silahkan jika ada yang mau ditanya tentang fungsi bandwidth yang 3 tadi. Ya baik, silahkan jika ada yang ditanyakan. Ahmad,
Ferdi, Henry, Hoiria. Ada pertanyaan? Ya, silakan, Ferdi. Ya, ya, ya. Ah, overload. Oh, overload, overload. Kelebihan kelebihan kapasitas. Ah, oh, oh, dari Bapak kasih analogi gini. Ferdi masukkan internet ke rumah oleh oleh Telkom dikasih memang tak terbatas kecepatannya, untuk kecepatannya, speednya ya, maksud Bapak. Sorry. Kuotanya tidak terbatas, maaf. Kuotanya tidak terbatas, tapi speednya dibatasi. Karena kalau speednya tidak dibatasi, maka otomatis Telkom tak akan jadi berbisnis, bukan? Maksudnya, oh, otomatis mereka tidak akan bisa bagi kuota internet itu ke yang lain secara adil. Nah, jadi kalau 10 Mbps dibagi 5, itu udah termasuk besar. Satu perangkat saja 2 Mbps untuk membuka atau browse ke YouTube itu sudah termasuk cukup untuk 2 Mbps per day. Tidak akan terjadi overload. Overload begini contoh kasusnya Perdi. Nah, kita kan eh, kita belajar pakai Zoom. Kita belajar pakai Zoom. Oh, ternyata kapasitas Zoom itu hanya sampai 1000. Ketika lebih dari 1000, maka otomatis aplikasi Zoom ini tidak akan kuat menahan atau menampung semua. Sama seperti analogi truk atau mobil, kapasitasnya kan masing-masing ada. Ada yang 1 ton, 2 ton, 3 ton. Begitu melebihi kapasitas, maka yang akan terjadi itu hanya ada dua. Yang pertama macet, yang kedua itu mobilnya ambruk. Kalau macet Pak, maksudnya gimana? Macet karena muatannya banyak, otomatis mobilnya kan berjalan lambat. Nah, begitu juga dengan internet. Begitu akses ke dalamnya banyak, maka dia akan berjalan lambat. Maka yang akan muncul nanti page not respond. Iya. Baru yang kemungkinan yang kedua itu adalah dia nanti akan ambruk. Ambruk dalam artian jatuh dikarenakan muatannya terlalu melebihi. Itu mungkin analoginya Perdi terhadap kuota manajemen bandwidth ini. Baik, ada lagi yang lain? Si Ulan tadi udah gabung mana lagi? Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin untuk materi tambahan nanti akan Bapak coba share melalui WhatsApp.
karena untuk waktu Zoom meeting kita akan berakhir kisaran 10 menit lagi. Namun kalau ada pertanyaan boleh di-share ke grup WhatsApp ataupun Google Classroom. Cukup, aku pikir cukup ya. Bapak sudahi pertemuan kita kali ini dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.